Bakti di SMK Yating Godong, Kabupaten Grobogan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK Win Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 10 TB2 SMK Yating Godong, Kabupaten Grobogan dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu kembali, berangkat sekolah lagi dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satupun. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama awali dengan berdoa, dengan harapan mengharap ridho Allah dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Sebagai awal sebelum pembelajaran, hari ini
Beracara. Sebelah sana minum minuman keras. Sebelah sini menonton video porno. Apa lagi? Narkoba. Terus? Ya, salah satunya adalah tentang perzinahan. Ya, apa yang disampaikan oleh saudara kita Habibah benar. Bahwasanya video renungan tadi merupakan video yang menuntun kita agar tidak mendekati zina. Tepuk tangan untuk pendapat teman. Oke, sebelumnya hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, di dalam tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan membaca, peserta didik mampu menjelaskan identifikasi tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menonton tayangan video pembelajaran di link YouTube, nanti akan buat selama sampaikan, dan membaca, peserta didik mampu menganalisis mana yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga adalah melalui penugasan diskusi kelompok, peserta didik mampu mendesain peta konsep tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan benar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, di sini Bu Aslama akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian sebelum mendapatkan pelajaran. Ya. Waktu 5 menit cukup ya, Mbak? Cukup. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Perhatikan, di sini ada dalil larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita baca bersama-sama, ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Dimulai dari ta'awudz dan basmalah, kita membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dari kalian silakan dibaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. Silakan tunjuk jari siapa yang ingin membaca. Saya dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Islam membenci dan melarang tertipu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mereka kerjanya maksiatan. Yang menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis.
Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berangkat. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dari perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan akan terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat waktu yang berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Saya bagaimana pandangan Islam terhadap gaya pacaran? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana pandangan Islam terhadap gaya pacaran pada remaja? Siapa ingin menjawab? Tidak. Oke. Di awal di video pembelajaran sudah disebutkan bahwasanya Islam tidak ada istilah yang namanya pacaran. Jika seseorang manusia mempunyai
dengan menikah semua akan menjadi halal. Ya, pacaran setelah menikah itu akan lebih indah daripada sebelum menikah. Masih semangat anak-anakku? Masih semangat sekali lagi? Sekarang untuk menumbuhkan semangat kalian berdiri dulu. Yuk, berdiri dulu supaya kalian lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran kalian. Semua pegang kepala, pegang pundak, pegang hidung, pegang kepala, pegang pundak, pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung, pegang pundak, kepala, pundak, hidung, kepala, pundak, hidung, pundak, kepala, pundak, hidung. Oke, teman-teman kita semua. Ya. Masih semangat ya? Mbak, kita tolong dibangunkan, Mbak. Nah, bangun. Ya, anak-anak. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan mendiskusikan bersama tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti silakan kalian membuat kelompok seperti yang Bu Asrama sampaikan kemarin. Kelompoknya masih tetap sama, ya. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bisa menggunakan referensi yang ada, baik itu di buku maupun di internet. Ya, silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sudah di kelompok masing-masing ya? Sudah. Ya, ini ada bahan untuk didiskusikan bersama. Didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 mana? Sana ya. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, sudah Bu Asrama bagikan bahan diskusi untuk kalian. Nanti silakan diskusi kalian tuliskan di dalam kertas ini sebagai hasil karya kalian. Ya, hari ini kalian akan mendiskusikan tentang banyak sekali bahan diskusi yang kalian harus tuliskan di sini. Ya, nih untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok metode strategi yang kita gunakan ini adalah strategi marketplace activity. Artinya nanti kalian bisa menggali informasi daripada penjual pada kelompok kalian. Dan ini pembeli bisa dari kelompok yang menanyakan informasi yang ada pada bahan diskusi tersebut. Ya, silakan pakai referensi yang ada.
ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Identifikasi takdir dalam surah Bani Isra 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu baca kolkol alasan ada huruf falsukun yang berada di tengah kalimat. Az-zina innahu madjais munfasil matobi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Innahu guna nun bertakdir Farisatau wasa Ingkom biguna Tanwin bertemu dengan wawu Wasa mat wajib mutasil Matopi ikut hamzah dalam satu kata. Sabila mat iwat Fathatain dibaca wakof. 2. Analisislah isi kandungan surat Al-Isra 17 ayat 32. 1. Petunjuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. 2. Baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri masing-masing dalam berinteraksi agar terhindar dari perbuatan zina. 3. Larangan dalam ayat ini adalah larangan untuk mendekati larangan zina. Demikian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Dari presentasi kelompok 1 ada yang mau bertanya? Saya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya akan melakukan perbuatan keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercabutnya akal kekeluargaan atau najah, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih. Dilanjutkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dampak perbuatan zina dan akibat dari perbuatan zina. Dampak perbuatan zina: 1. Penyakit menular seksual. 2. Merusak kehormatan dan harga diri. 3. Mendapatkan murka Allah. 2. Akibat dari perbuatan zina: perilaku zina akan menyebabkan umur seseorang berkurang, menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti HIV atau AIDS, kanker, penyakit kelamin, dan lain-lain yang mengantarkan kepada resiko kematian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Tadi disampaikan bahwa salah satu dampak perbuatan zina adalah memperpendek umur. Bagaimana maksudnya? Perilaku zina akan menyebabkan umur seseorang berkurang, menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti HIV atau AIDS, kanker, penyakit kelamin, dan lain-lain yang bisa mengantarkan kepada risiko kematian. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menit cukup ya Mbak? Jadi mengerjakan pretest 5 menit, post test juga 5 menit. Sudah selesai pengerjaannya? Sudah, silakan dikumpulkan. Ya. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran, melihat video pembelajaran, melakukan diskusi, mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita simpulkan. Tadi kita adalah tujuan pembelajarannya menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan tentang apa, Mbak? Tentang larangan mendekati zina. Ada beberapa perbuatan, ya, beberapa perbuatan yang menjurus mendekati zina. Contohnya tadi apa disebutkan? Zina itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang keji yang dilaknat oleh Allah. Di dalam Quran surat An-Nur, ya, di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 Allah juga sudah menjelaskan hukuman bagi pelaku zina. Zina itu sendiri tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Zina apa dan zina apa? Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan siapa? Zina sama-sama sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan itu adalah zina yang belum menikah. Hukumannya sama atau berbeda? Beda. Kalau zina muhsan hukumannya 100 kali cambuk 100 kali. Kalau zina ghairu muhsan hukumannya adalah sampai mati. Salah satu hal akibat dari perbuatan zina itu apa, Mbak? Siapa yang bisa menyebutkan? Akibat dari perbuatan zina. Ya, hamil di luar nikah. Terus apa lagi? Nambahin teman. Siapa lagi? Masa depan menjadi suram. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga harkat dan martabat diri kita. Jangan sampai dengan bergaul yang salah, dengan mengikuti pergaulan
Dengan melakukan sholat 5 waktu, kita akan terhindar dari pergaulan bebas, hidup kita akan lebih teratur. Yang kedua, jangan lupa menghormati bapak, ibu, dan guru yang ada di sekolah. Ya, dengan kita menghormati bapak, ibu, guru, menghormati orang tua kita di rumah, kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika dalam doa selamat menyampaikan materi tentang pergaulan bebas dan perilaku zina ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, kita doa dulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat.